Pada bulan Juni 2026, sebuah perusahaan manajemen aset di Wall Street bernama Moreton Capital Partners berhasil mengumpulkan dana segar senilai 500 juta dolar atau setara dengan 8 triliun rupiah. Dana ini tidak ditujukan untuk membangun rumah sakit, mengembangkan teknologi hijau, atau memproduksi barang. Dana 8 triliun ini dikumpulkan dengan satu tujuan spesifik, bertaruh pada kekeringan. Sementara, di saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya di Jawa Barat, seorang petani padi harus berhutang 50 juta rupiah hanya untuk mengebor air lebih dalam karena sawahnya retak dan tidak ada air yang tersisa. Satu pihak meraup untung dari ketiadaan air. Pihak lain hancur karena ketiadaan air yang sama. Dua dunia yang terpisah ribuan kilometer. Satu hancur, satu kaya raya. Pertanyaannya, bagaimana kedua dunia ini bisa terhubung di atas meja judi yang sama? Ketika kita mendengar kata El Niño, yang terlintas di kepala biasanya adalah cuaca panas, gagal panen, atau bencana alam. Kita menganggap ini sebagai masalah lingkungan yang tidak bisa dihindari. Tapi, bagaimana kalau kekeringan yang mengancam miliaran nyawa di tahun 2026 ini bagi segelintir orang di ruang ber-AC bukanlah sebuah bencana, melainkan sebuah produk keuangan? Bagaimana kalau kelaparan yang kita takutkan sebenarnya sudah dikalkulasi, dikemas, dan dijual jauh sebelum tanah di sawah kita benar-benar retak? Untuk memahami seberapa besar taruhan yang sedang berlangsung hari ini, kita harus melihat ke belakang. Karena bagi orang Indonesia, El Niño bukan sekadar istilah meteorologi. Ia adalah trauma. Ingat tahun 1997? Atau mungkin 2015? Ketika El Niño menghantam Nusantara, langit berubah warna menjadi jingga akibat kabut asap dari jutaan hektar hutan yang terbakar di Sumatera dan Kalimantan. Penerbangan dibatalkan, sekolah diliburkan, infeksi saluran pernapasan meroket. Tapi di balik asap itu, ada krisis yang lebih sunyi, krisis pangan. Di tahun 1997, produksi beras nasional anjlok drastis. Indonesia yang saat itu merasa swasembada, tiba-tiba harus panik dan mengimpor jutaan ton beras dari luar negeri dengan harga yang melambung. Harga-harga di pasar tradisional tidak terkendali. Dan kita semua tahu apa yang terjadi setelahnya. Krisis pangan dan inflasi itu menjadi salah satu pemicu utama runtuhnya Orde Lama dan kehancuran ekonomi 1998. El Niño di masa lalu adalah bencana alam murni. Kita tidak bisa menyalahkan langit karena tidak menurunkan hujan. Tapi hari ini situasinya telah berubah total. Per Juli 2026, Organisasi Meteorologi Dunia merilis alarm darurat. Probabilitas terjadinya Super El Niño atau yang mereka sebut Godzilla El Niño telah menyentuh angka 81% menuju akhir tahun ini. NOAA mencatat anomali suhu laut ekstrem di Pasifik, sementara gelombang panas di Amerika Serikat menembus 43 derajat Celcius. Di Peru, pemerintah sampai harus mendeklarasikan status darurat nasional. Laporan FAO memetakan bahwa lebih dari 50% wilayah pertanian di Afrika Selatan, Amerika Tengah, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berada di zona merah kekeringan ekstrem. Analisis makro dari Unicredit memproyeksikan skenario terburuk ini bisa memangkas produksi pertanian global hingga 14,3%. Kalau dikonversi ke angka, itu adalah hilangnya nilai ekonomi langsung sebesar 342 miliar dolar. Angka yang setara dengan melenyapkan seluruh gabungan kekayaan 3 orang terkaya di dunia dalam semalam. Tapi, ketika ilmuwan melihat angka 342 miliar dolar sebagai sebuah kerugian, pasar finansial melihat angka yang sama sebagai sebuah undangan. Di bursa CME Group di Chicago, ada sebuah instrumen yang disebut
Nasdaq Veles California Water Index Futures dengan kode ticker H2O. Ini adalah pasar di mana orang bisa membeli dan menjual kontrak berjangka atas hak kepemilikan air. Per Juli 2026, harga kontrak air untuk pengiriman Agustus bertengger di $332 per acre foot. Tapi, yang lebih mengerikan adalah kontrak untuk Juni 2028 yang sudah melonjak ke angka $458. Artinya, pasar sedang bertaruh bahwa 2 tahun dari sekarang, air akan jauh lebih langka dan jauh lebih mahal. Sebenarnya, instrumen kontrak berjangka ini awalnya diciptakan untuk lindung nilai. Fungsinya membantu industri dan petani mengunci harga agar tidak bangkrut saat krisis melanda. Kalau pabrik makanan tidak mengunci harga gandum sekarang, pas tahun depan, gandum langka mereka bisa bangkrut dan harga makanan makin mahal. Tapi, ketika pasar ini diserbu oleh spekulan finansial yang tidak punya niat untuk menyentuh barang fisiknya, fungsi lindung nilai itu berubah menjadi ajang perburuan rente. Mereka tidak cuma main tebak-tebakan. Mereka menggunakan instrumen yang disebut weather derivatives atau derivatif cuaca. Hedge fund mengambil posisi berdasarkan indeks curah hujan di koordinat gepis tertentu. Kontraknya berbunyi sederhana. Jika curah hujan di wilayah pertanian tertentu turun di bawah 50 mm dalam 3 bulan ke depan, kontrak ini akan membayar keuntungan ribuan dolar per harinya. Mereka tidak perlu memiliki tanah di sana. Mereka hanya duduk di depan monitor, melihat satelit cuaca, dan menunggu tanah orang lain mengering. Volume perdagangan di bursa derivatif ini pecah rekor. Rata-rata harian di Mei 2026 menyentuh 33,2 juta kontrak. Kepanikan cuaca global telah diubah menjadi likuiditas. Tapi, bagaimana caranya sebuah kontrak di Chicago bisa membuat harga gula di warung kopi dekat rumah kita ikut naik? Jawabannya terletak pada satu kata, impor. Indonesia adalah negara agraris, tapi kita bukan negara yang mandiri secara pangan. Kita adalah salah satu importir gandum dan gula terbesar di dunia. Dan disinilah kasino global itu mulai menagih hutangnya ke piring makan kita. Indeks harga pangan FAO pada semester pertama 2026 melonjak ke 128,5 poin, rekor tertinggi tahunan. Mari kita ambil contoh paling sederhana, gula. Harga gula global melonjak 7,19% dalam sebulan setelah India melarang total ekspor gula mentah demi mengamankan perut rakyatnya sendiri dari ancaman gagal panen tebu. Hukum ekonomi dasar memang menyatakan harga naik saat suplai turun. Namun, ironinya ada pada moralitas sistem ini. Keputusan darurat suatu negara untuk menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan justru dijadikan komoditas spekulasi. Di layar monitor para trader di London atau New York, kepanikan sebuah negara itu diterjemahkan menjadi sinyal beli untuk mencetak rekor profit. Ketika harga gula dan gandum meroket di bursa global, importir di Indonesia panik. Mereka harus membeli komoditas tersebut dengan harga dolar yang jauh lebih mahal. Biaya pengiriman dan asuransi kargo juga ikut naik karena risiko cuaca ekstrem. Siapa yang akhirnya menanggung semua biaya tambahan ini? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar tradisional. Ketika Bulog atau importir swasta melepaskan stok gula dan tepung ke pasar, harganya sudah terlanjur bercampur dengan premi risiko dari para spekulan di Wall Street. Minyak nabati naik 5,11%. Unicredit memperingatkan bahwa komoditas paling rentan seperti beras dan kopi berisiko melambung 50 hingga 100% jika Godzilla El Nino ini bertahan. Kita yang tidak punya saham di bursa CME Group dipaksa mensubsidi keuntungan mereka setiap kali kita membeli secangkir kopi atau 1 kilo gula. Tapi, kalau kita pikir harga mahal di pasar adalah puncak dari penderitaan petani dan konsumen, kita salah. Karena ada krisis lain yang sedang terjadi jauh di bawah kaki kita. Di video kita sebelumnya tentang perang air, kita membahas bagaimana air dijadikan senjata geopolitik antar negara. Tapi, di Indonesia,
perang air tidak terjadi antar negara. Perang air terjadi antara rakyat kecil dan industri, dan El Niño hanyalah wasit yang memperjelas siapa yang kalah. Berdasarkan pantauan PBB per 9 Juli 2026, Indonesia menghadapi risiko kekeringan parah akibat kombinasi El Niño dan fenomena positif Indian Ocean Dipole. Di Jonggol, Bogor, dan Malang, petani padi dan tebu terpaksa menanggung modal darurat tambahan hingga 50 juta rupiah per orang. Uang ini semata-mata untuk mengebor sumur lebih dalam demi menyelamatkan sisa tanaman yang belum mati. Tapi, tunggu dulu. Kenapa sumur mereka bisa kering secepat itu hanya karena beberapa bulan tidak hujan? Jawabannya tidak ada di langit. Jawabannya ada di bawah tanah. Cekungan air tanah di Pulau Jawa sudah lama mengalami defisit parah. Selama puluhan tahun, pabrik-pabrik tekstil di sepanjang aliran Sungai Citarum, industri air minum kemasan, dan hotel-hotel besar menyedot air tanah dalam secara ilegal atau bermodalkan izin yang diawasi longgar. Mereka menyedot jutaan liter air setiap hari, jauh lebih cepat daripada kemampuan alam untuk mengisinya kembali saat musim hujan. Jadi, ketika Godzilla El Niño datang dan menghentikan hujan, petani tidak punya tabungan air tanah lagi. Akuifer mereka sudah lebih dulu dikosongkan oleh industri. Petani dipaksa mengebor lebih dalam, menembus lapisan batuan yang membutuhkan biaya 50 juta rupiah. Dari mana mereka mendapat uang 50 juta itu? Dari tengkulak atau bank keliling dengan bunga yang mencekik. Ketika panen tetap gagal karena air tanah sudah habis disedot, tanah mereka disita. Industri yang menyedot air tanah tetap beroperasi karena mereka punya modal untuk mengebor lebih dalam lagi, sementara petani kehilangan tanahnya. El Niño tidak menciptakan ketidakadilan ini. El Niño hanya menelanjanginya. Ketika air habis, tanah mengering, dan harga pangan meroket, logikanya manusia akan beradaptasi. Petani tinggal mengganti jenis tanaman yang lebih tahan kering. Tapi, di sistem ini, adaptasi adalah barang dagangan. Dan disinilah jebakan kedua menutup rapat pintu keluar mereka. Benih rekayasa genetika yang tahan kekeringan dikuasai oleh segelintir korporasi agrokimia raksasa yang memegang paten global. Ketika El Niño menghantam, harga benih tahan kering ini melonjak drastis. Petani yang sudah kehilangan modal karena gagal panen di musim sebelumnya, kini dipaksa berhutang lagi hanya untuk membeli benih paten. Dan aturan main benih paten sangat ketat. Mereka tidak bisa menyimpan hasil panen untuk dijadikan benih di musim berikutnya. Mereka harus membeli lagi, dan lagi, dan lagi. Para spekulan di Wall Street bertaruh di atas kelangkaan air, sementara korporasi agrokimia memonopoli solusi biologisnya. Petani terjepit dari dua sisi yang tidak pernah mereka lihat. Dari atas oleh cuaca yang diperdagangkan, dan dari bawah oleh benih yang dipatenkan. Dari sumur bor di Jawa, benang merah ini menuntun kita kembali ke ruang ber-AC di Wall Street. Kalau kita tarik pola dari kontrak air di California, sampai derivatif cuaca di London, rantai pasok impor di pelabuhan Jakarta, hingga sumur bor darurat dan tanah sitaan di Jawa, gambarnya terlihat sangat jelas. Perang air dan pangan di tahun 2026 tidak lagi hanya menggunakan bendungan atau militer. Perangnya terjadi di bursa derivatif, di laboratorium paten benih, dan di pipa-pipa hisap industri yang menguras air tanah. Ini adalah privatisasi atas hak hidup. Bank Dunia pada akhir Mei 2026 menyebut fenomena ini sebagai triple squeeze, lonjakan biaya pupuk, penurunan margin petani, dan ancaman El Niño. Ketiga tekanan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah sistem di mana bencana alam dikomodifikasi menjadi instrumen lindung nilai bagi mereka yang punya modal, sekaligus menjadi alat pemerasan bagi mereka yang tidak punya pilihan.
David Rees, kepala ekonomi global di Schroders, memproyeksikan bahwa El Niño yang ekstrem secara historis mampu menggandakan harga pangan global hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Angka-angka proyeksi itu mungkin terdengar seperti statistik biasa di ruang rapat para bankir investasi. Namun, disinilah letak ironi terbesar dari peradaban modern kita. Kita adalah spesies yang sangat cerdas. Kita bisa memaketkan cuaca ekstrem menjadi produk investasi, memperdagangkan curah hujan di atas layar monitor di Chicago, dan meraup keuntungan triliunan rupiah dari bencana kelaparan yang bahkan belum terjadi. Kita merasa begitu dikdaya karena bisa memasang harga pada setiap jengkal awan dan tetesan air di langit. Namun, seluruh kecanggihan sistem keuangan Wall Street, seluruh algoritma perdagangan berkecepatan tinggi, dan seluruh tumpukan dolar itu hanyalah sebuah ilusi di atas kertas kontrak. Para spekulan di ruang ber-AC mungkin bisa tersenyum melihat portofolio mereka menghijau saat sawah-sawah di bumi mengering dan membusuk. Mereka mungkin merasa telah memenangkan taruhan melawan alam. Tapi ada satu hukum alam yang tidak akan pernah bisa mereka beli dengan kontrak berjangka. Manusia tidak bisa memakan angka digital dan kita tidak bisa meminum lembar saham. Ketika sawah terakhir di Jawa, Afrika, dan Amerika telah berubah menjadi debu. Ketika tangis kelaparan tidak lagi bisa diredam oleh subsidi, di sanalah semua angka triliunan itu akan kehilangan nilainya dalam semalam. Hujan mungkin turun dari langit secara gratis untuk siapa saja. Namun, hari ini kita dipaksa untuk menyadari kenyataan pahit yang baru, bahwa di planet ini, hak atas setiap tetesannya sudah lama digadaikan kepada mereka yang memegang kontraknya. Dan kita baru akan menyadari betapa murahnya harga uang kita ketika langit memutuskan untuk berhenti menjual hujannya.